Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mencurahkan segala karunia dan nikmat-Nya kepada kita hingga kita bisa dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, ya, dalam majelis ilmu. Yang tentunya dengan majelis ilmu seperti ini kita berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan kita, ya, di hadapan para malaikatnya, menurunkan rahmat-Nya kepada kita dan mengampuni kita semuanya. Terlebih daripada itu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dalam majelis kita ini kita mempelajari sebuah ilmu yang sangat penting. Yang sangat penting bagi kita, khususnya kita umat Islam. Karena yang kita pelajari adalah sebuah ilmu yang menjadi identitas dari agama kita, itu agama Islam. Ilmu itu apa? Yaitu ilmu tentang bahasa Arab, ya. Agama kita Islam, agama ini diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian juga disampaikan dengan bahasa Arab dan diajarkan dengan bahasa Arab. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala juga dengan bahasa Arab. Maka untuk itu kalau kita mempelajari bahasa Arab ini sejatinya kita, ya, bersama-sama kita mempelajari tentang sesuatu yang memang menjadi identitas agama kita, yaitu bahasa agama ini, yaitu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab bukan sekedar bahasa komunikasi, bukan sekedar bahasanya orang Arab, akan tetapi bahasa Arab adalah bahasanya umat Islam. Untuk itu, para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mempelajari bahasa Arab ini, tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebab keridhaan-Nya dan dijadikan pula sebab bahwasanya Allah itu, ya, mendekatkan kita kepadanya melalui ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, karya Dr. F. Abdurrahman, terbitan dari Islamic University of Madinah. Ya, kita sudah menyelesaikan, ya, sebagian besar dari kitab jilid pertama. Ya, lebih dari separuh yang sudah kita pelajari. Kita sekarang ada di pelajaran yang ke-15. Di pelajaran ke-15 kita juga sudah masuk ke latihan-latihannya, dan sekarang kita berada di latihan yang terakhir dari pelajaran 15, ya, latihan yang ke-7. Latihan yang ke-7 tepatnya di halaman ke-90. Nah, ini menunjukkan apa para jamaah? Bahwasanya apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya itu, ya, sudah cukup banyak, ya, apa yang bisa kita dapat dari kitab ini. Ya, tentunya dari semua yang sudah kita pelajari, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu memberikan manfaat, memberikan faedah kepada kita di dunia kita maupun di akhirat kita kelak nantinya. Nah, untuk itu para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tetap dengan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu belajar bahasa Arab ini. Silakan dibuka bukunya halaman 90, yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, kita masuk latihan yang ke-7 di halaman 90. Perintahnya adalah Iqra waktub, ya. Bacalah dan tulislah. Iqra itu bacalah, waktub dan tulislah. Nah, kita baca bersama-sama, kemudian setelah itu nanti kita silakan disalin, ya, disalin di buku tulis masing-masing. Nah, yang pertama, Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Nah, saya ulangi sekali lagi. Dhahaba abi ilal Qahirati qabla usbu'in. Artinya, ya, dhahaba telah pergi, abi, ya, bapakku, ila ke al-Qahirati, Kairo, ya, qabla usbu'in, sebelum usbu'in itu
minggu, pekan ya, sebelum sepekan. Jadi pekan yang lalu. Maksudnya gitu. Jadi sepekan yang lalu. Qabla usbu'in, sepekan yang lalu. Ya. Jadi lengkapnya ya, bapakku telah pergi ke Kairo sepekan yang lalu. Nah. Baik, yang kedua. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Mata kharajta minal fasli ya Muhammad. Kharajtu ba'da darsi. Kharajtu ba'da darsi. Nah. Ya, artinya mata itu kapan? Kharajta, kamu telah keluar ya. Kamu telah keluar minal fasli dari kelas ya Muhammad, wahai Muhammad. Jadi pertanyaannya ya, kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Maka dijawab sama Muhammad, kharajtu, saya telah keluar ya ba'dad darsi, setelah selesai pelajaran. Ya. Baik, yang ketiga, nah yang ketiga ya. Zahabtu ilal masjidi qablal adhani. Zahabtu ilal masjidi qablal adhani. Nah. Ya, artinya Dhahabtu, saya telah pergi ilal masjidi, ke masjid. Qabla, sebelum adzan. Nah, jadi ya, jadi saya pergi ke masjid sebelum adzan. Ya. Baik, kemudian yang keempat ya, mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Dhahaba qabla syahrin. Dhahaba qabla syahrin. Ya. Mata kapan ya? Kapan? Ya. Dhahaba, telah pergi. Ammuki, pamanmu. Ila riyadi, ke Riyad. Ya Aminah, wahai Aminah. Dhahaba, dia telah pergi. Qabla, sebelum syahrin, sebulan. Jadi sebulan yang lalu. Nah. Jadi ya, lengkapnya ya. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh, wahai Aminah? Maka dijawab sama Aminah, dia telah pergi sebulan yang lalu. Baik, kemudian yang kelima. Nah, yang kelima. Aqbalas sholati ya. Aqablas sholati dhahabta ilal mat'ami. Ya. Aqablas sholati ya, dhahabta ilal mat'ami. La dhahabtu ba'da sholati. La dhahabtu ba'da sholati. Ya. Nah. Jadi pertanyaannya apakah ya? Apakah qabla, sebelum sholat? Apakah sebelum sholat? Ya, dhahabta, kamu telah pergi ilal mat'am, ke tempat makan. Maka dijawab la, tidak ya. Dhahabtu, saya telah pergi ba'da, setelah as-sholati, yaitu sholat. Nah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah selesai membaca dari latihan yang ketujuh ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, coba lihat di situ di soal nomor 1 dan nomor 2, kalimat nomor 1 nomor 2 ada yang digarisbawahi. Yang digarisbawahi adalah qabla usbu'in ba'da darsi. Ya, sebenarnya semua kalimat juga ada ya. Yang ketiga ada qablal adzani, kemudian yang keempat adalah qabla syahrin. Ya, kemudian yang kelima ada qabla sholati wa ba'da sholati. Nah, ini sebenarnya apa para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata qabla dan ba'da ini kan sudah tadi kita terangkat artinya ya. Qabla artinya sebelum, ba'da artinya setelah. Nah, maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan keterangan apa? Keterangan waktu. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu istilahnya dengan dzarf zaman ya, dzarf zaman, keterangan waktu. Nah, di dalam keterangan waktu seperti dzarf seperti ini, maka dia apa namanya? Mansub ya, berharakat fathah di situ. Qabla, ba'da. Nah, seperti itu. Dia berharakat fathah. Dan setelahnya, kata setelahnya menjadi mudhaf ilaih ya. Jadi di mudhaf ilaih kan sehingga dia menjadi kasrah.
Sehingga di sana qabla usbu'in ya, ba'dad darsi. Nah, kemudian qablal adzani ya, qabla syahrin. Nah, jadi kata yang mengikuti setelah dzarf ini dia menjadi mudhof ilaih sehingga dia berharokat kasroh. Nah, ilal mat'ami. Nah, adapun itu bentuk nakiroh ataupun ininya ma'rifatnya yang menyesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Nah, berikutnya yang perlu kita jelaskan misalkan di kalimat yang nomor 4 ya, kalimat nomor 4. Di situ ada mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Nah, di sini yang diajak ngomong kan perempuan ya. Perempuan ki ya, kata ganti dhamir untuk perempuan sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang disapa juga perempuan, Aminatu ya, Aminah. Ini dia perempuan. Nah, tapi kenapa kemudian kok itu tetap menggunakan kata kerjanya dhahaba? Dhahaba itu kan untuk laki-laki, dia laki-laki kan ya. Ya, karena yang ditanyakan di sini adalah tentang pamannya, bukan tentang Aminahnya ya. Jadi Aminah ini apa yang ditanyakan, yang dhahaba ini adalah yang ditanyakan adalah pamannya Aminah. Pamannya laki-laki kan. Tadi terjemahannya kan mata dhahaba ammuki ya. Kapan telah pergi pamanmu ya, bukan kamunya yang ditanyakan. Ya, kalau misalkan yang ditanyakan tentang Aminahnya berarti mata dhahabti ya, menggunakan mata dhahabti ila riyad ya Aminah. Itu kalau yang ditanyakan tentang Aminahnya. Tapi yang ditanyakan di sini adalah tentang pamannya. Nah, pamannya laki-laki, maka digunakan kata kerja untuk laki-laki yaitu dhahaba. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya Aminatu. Nah, taib. Nah, itu mungkin tambahannya. Dan selanjutnya ya, sebagai kesimpulan atau penutup dari pelajaran yang ke-15 ini ya, mu'alif menyampaikan semacam ringkasan kepada kita ya. Di sana di halaman 91 ya, di dalam tabel itu. Nah, di sana kalimat aina dhahabta ya akhi ya. Kemana kamu telah pergi wahai saudaraku? Dhahabta kamu untuk satu orang ya, akhi ya, berarti akhi ini adalah saudaraku satu orang, laki-laki ya. Aina dhahabta ya akhi. Nah, kalau banyak bagaimana? Kalian ya, aina dhahabtum ya, kemana kalian telah pergi? Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku. Nah, jadi sesuai ya konteksnya adalah ketika jamak ya kalian, juga sapaannya juga untuk yang banyak, ikhwani. Nah, demikian juga untuk perempuan. Kalau satu, aina dhahabti ya ukhti. Ya, kemanakah kamu telah pergi wahai saudariku? Satu orang saja saudariku. Dhahabti, kamu untuk satu orang perempuan. Maka sapaannya ya ukhti, wahai saudariku. Nah, adapun kalau banyak ya, aina dhahabtunna ya akhwati. Ya, kemanakah kalian telah pergi wahai saudari-saudariku. Nah, dhahabtunna kalian perempuan ya, banyak berarti kan, banyak. Ya akhwati, saudari-saudariku juga bentuknya banyak. Nah, ini kalau apa namanya untuk laki-laki, perempuan, orang kedua, tunggal dan jamak ya, banyak. Nah, kalau orang pertama ya, kalau orang pertama mutakallim ya, mutakallim di sana ada kalau tunggal menggunakan kata ana ya, ana dhahabtu ya, aku telah pergi. Nah, adapun kalau banyak menggunakan nahnu dhahabna, kami telah pergi. Baik, insya Allah bisa difahami ya, membedakan penggunaan kata ganti ini untuk tunggal dan untuk jamak. Baik. Nah, sekarang di situ kita masuk kepada tabel berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Jadi di sana ada kata qabla. Ya, qabla artinya adalah sebelum. Kemudian ba'da artinya setelah. Kaifa, bagaimana. Mata, kapan ya. Al-usbu', pekan ya. Asyahru, bulan. Al-adhanu, ya azan. Nah, as-salatu, ya salat. Roja'a, kembali atau pulang ya. Kemudian ikhtibarun, ujian. Baik, terakhir disampaikan mu'alif di sana adalah ad-dhamairul munfasilatu, yaitu domir-domir yang terpisah. Nah, katakan domir itu kata ganti ya, kata ganti yang terpisah. Ada lil mufrad untuk tunggal, ada lil jamak untuk jamak. Nah, lil mufrad
Ya, untuk tunggal, ya kalau orang ketiga, huwa. Ya, orang ketiga huwa. Huwa tolibun. Dia adalah seorang siswa. Kalau banyak menjadi hum, ya, lil jam' hum tullabun. Mereka adalah para siswa. Ya. Kalau untuk perempuan orang ketiga, yaitu tunggalnya hiya, ya, hiya tolibatun. Dia seorang siswi. Kalau banyak, ya, jamak menjadi hunna, hunna tolibatun. Mereka itu para siswi. Baik, berikutnya, ya, untuk orang kedua, tunggal. Anta, ya, anta tolibun. Kamu adalah seorang siswa. Nah, kalau banyak orang kedua menjadi antum. Antum tulabun. Kalian para siswa. Nah, laki-laki ya. Kalau perempuan, anti tolibatun. Nah, ya, kamu seorang siswi. Nah, kalau banyak antunna. Kalian tolibatun, ya, para siswi. Kalau untuk orang pertama tunggal, ya baik laki-laki atau perempuan sama ya domirnya. Ana tolibun, saya seorang siswa untuk laki-laki. Kalau untuk banyak, nahnu tulabun, kami adalah para siswa. Adapun kalau untuk perempuan, sama tunggalnya juga dengan domir yang sama. Ana tolibatun, ya saya seorang siswi. Kalau banyaknya, nahnu tolibatun, ya kami adalah para siswi. Nah, jadi kita sudah selesai sampai di sini ya, memahami tentang kata ganti atau dhamir baik untuk orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama, tunggal dan jamaknya, ya, mufrad dan jamak atau tunggal dan banyaknya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini mudah-mudahan jelas ya untuk penggunaan kata ganti ini, dan kita mendapatkan banyak manfaat tentunya dengan memahami kata ganti ini, sehingga kita di dalam membaca sebuah nas atau memahami sebuah ayat misalkan seperti ketika mendapati ada kata ganti dhamir seperti ini, kita paham oh ternyata yang dimaksud adalah seperti ini. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Berarti kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-15. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita sambung dengan pelajaran yang ke-16. Jazakumullah khairan atas segala perhatiannya. Ya, ada benar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kurangnya dari kelemahan diri saya sendiri. Dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.